Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Sabtu 7 Agustus 2021 berjudul Selalu Ada Maksud Tuhan. Salah satu yang diucapkan Yesus sebelum menyembuhkan orang adalah percayalah. Matius 9 ayat 2 mengatakan, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Perhatikan kalimat, ketika Yesus melihat iman mereka. Saudara, siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Jawabnya, tidak lain tidak bukan, adalah orang yang membawa orang lumpuh kepada Yesus. Yesus tahu iman mereka. Yesus tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang belum atau tidak percaya kepadanya. Di antara mereka terdapat ahli-ahli Taurat. Yesus juga tahu apa yang ada di hati dan pikiran mereka akan ketidakpercayaan mereka. Matius 9 ayat 3-4. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Menghadapi orang-orang seperti itu, Yesus memandang perlu untuk melakukan mujizat. Maka ia berkata kepada orang lumpuh itu, percayalah, anakku, dosamu telah diampuni. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Lalu dikatakan orang lumpuh itu bangun dan pulang. Ayat 7. Di sini jelas kita bisa tahu bahwa Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh itu sebagai tanda atau untuk membuktikan bahwa dirinya adalah pribadi yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Itu yang mau Yesus buktikan kepada ahli Taurat. Itu sama artinya Yesus ingin menunjukkan bahwa dialah juru selamat yang menghapus dosa dunia. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29. Kenapa Yesus lakukan itu? Kenapa Yesus perlu membuktikan hal itu? Karena para ahli Taurat itu tidak mempercayai bahwa Yesus itu Tuhan yang sanggup mengampuni dosa manusia. Hal itu jelas tampak ketika Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Mereka, yaitu para ahli Taurat, berpikir bahwa Yesus sedang menghujat Allah. Itu kan jahat, saudara. Itulah kenapa Yesus memerintahkan orang lumpuh itu bangkit
dan berjalan. Dan terbukti, hal itu membuat mereka bungkam dan tidak berkutik. Bahkan orang banyak yang hadir di situ dikatakan takut melihat hal itu, lalu memuliakan Allah. Matius 9 ayat 7 sampai 8. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Jadi sekarang semakin jelas kita jadi tahu bahwa kalau Yesus menyembuhkan orang sakit, melakukan mukjizat atau tanda heran lainnya, itu ada maksudnya. Kalau kita belajar dari kisah tadi, minimal ada 2 alasan. Yang pertama, supaya orang yang belum percaya kepadanya bisa percaya dan menerimanya. Atau paling tidak, membuat orang yang mengalami semakin mengenal Dia. Yang kedua, supaya orang lain yang melihat kejadian itu bisa memuliakan Allah. Dengan kata lain, yang namanya kesembuhan, mukjizat atau tanda heran akan terjadi atau akan dilakukan Tuhan ketika ada maksud Tuhan atau kepentingan Tuhan di dalamnya. Jadi bukan semata-mata untuk kepentingan orang yang mengalami kesembuhan atau mukjizat itu sendiri. Ini harus dipahami dengan benar. Kenapa saya katakan harus dipahami dengan benar? Karena faktanya banyak orang yang tidak memahaminya. Ketika doanya dijawab, masalah yang secara nalar manusia tidak bisa selesai, namun ternyata ada jalan keluar. Penyakit yang harusnya membawa kematian bisa disembuhkan, keuangan yang hancur dipulihkan, atau tanda heran lainnya. Harusnya melalui semua itu, orang berusaha mengenal Tuhan dengan lebih dalam, dengan lebih benar. Tetapi seringkali atau bahkan pada umumnya yang terjadi tidak begitu. Sebaliknya, orang menjadi sombong rohani, berpikir bahwa dirinya sudah benar di hadapan Tuhan, sudah bisa menemukan Tuhan, lalu bangga dan bersaksi, di mana di balik kesaksiannya tersembunyi kebanggaan, merasa dirinya sudah dekat dan diperkenan Tuhan. Padahal belum tentu demikian. Seperti yang kita pelajari, kan tidak begitu. Justru kalau sampai mengalami mukjizat, itu pasti ada maksud Tuhan. Paling tidak supaya bisa mengenal Tuhan dengan lebih benar. Lah, celakanya orang seperti itu bukannya lebih mengenal Tuhan, tapi lebih mengarahkan hidupnya pada kuasa dan mukjizat Tuhan. Akhirnya yang dicari bukan pribadi Tuhan itu sendiri, tetapi yang dicari kuasa dan mukjizatnya. Ini jadi meleset dan tidak tepat sasaran.
Itulah kenapa kita melihat ada orang-orang yang sudah bahkan sering mengalami mukjizat, tapi kelakuannya tidak jadi berkat. Sombong, suka merendahkan orang, egois, serakah, sehingga melalui hidupnya orang bukannya menjadi percaya, menerima dan memuliakan Tuhan, tapi malah jadi tidak suka dengan orang Kristen. Dan itu artinya membuat orang lain membenci Tuhan. Jangan begitu, saudaraku. Mari kita sadar bahwa selalu ada maksud Tuhan di balik tanda heran atau mukjizat. Kalau saudara pernah atau sedang mengalaminya, jangan sombong. Sebaliknya, tetaplah berjuang untuk lebih mengenal pribadi Tuhan, pribadi Yesus, supaya hidup saudara semakin serupa dengan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.